Ani. What? She could stay here, but I can't get a dog. She's not a dog. She's my sister. There's a difference. Yeah, there's a difference. You can have sex in front of a dog. You can't have sex in front of me. So, this is my office. Yeah. Let me guess, my hotel. It's a shit. Untuk pertama kalinya, seorang wanita bernama Anna naik pesawat demi menghadiri pernikahan mantan kekasihnya. Namun saat ia bersiap melakukan proses check-in, ia justru mendapat kabar bahwa penerbangannya telah dibatalkan. Ketika emosinya hampir saja memuncak, petugas loket dengan cepat memindahkannya ke penerbangan lain di kelas 1. Kejutan yang datang secara tiba-tiba itu membuat Anna merasa sangat senang. Namun bahkan dalam bayangannya sekalipun, ia tidak pernah menyangka bahwa peningkatan kelas yang tak terduga ini akan benar-benar mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Setelah proses pemindahan kelas selesai, ia kemudian diantar oleh sang manajer menuju ruang tunggu kelas 1. Ini merupakan pengalaman pertamanya menikmati pelayanan semewah itu, sehingga ia mencoba berbagai fasilitas premium yang tersedia di ruang tunggu tersebut. Namun tepat saat Anna berbalik setelah menerima panggilan telepon, tanpa sengaja ia menabrak seorang pria tampan di depannya. Bahkan sebelum Anna sempat mengucapkan permintaan maaf, petugas pelayanan kelas 1 yang begitu sigap langsung datang layaknya robot dan dengan cepat meredakan suasana canggung di antara mereka. Masker wajah yang dikenakan Anna seolah menjadi pelindung baginya sehingga wajahnya tampak samar dan sulit dikenali. Ia mengira pertemuan singkat itu akan menjadi yang terakhir bagi mereka berdua. Namun, takdir rupanya penuh kejutan karena keduanya kembali dipertemukan di dalam pesawat yang sama. Saat pandangannya tertuju pada noda jus di celana pria tersebut, Anna seketika diliputi rasa canggung. Lebih mengejutkan lagi, pria itu ternyata duduk tepat di kursi sebelahnya. Anna sempat mengira dirinya tidak akan dikenali, namun alis khas yang dimilikinya seolah membuat semuanya sulit untuk disamarkan. Beruntung pria tersebut memiliki sikap yang ramah dan pembawaan yang menyenangkan. Bukannya menunjukkan rasa kesal, ia justru menyapa Anna dengan sikap hangat dan penuh keakraban. Pada saat itu, percakapan di antara mereka pun mengalir cukup panjang, perlahan menghilangkan rasa canggung yang sebelumnya terasa. Dari obrolan ringan hingga cerita singkat tentang kehidupan masing-masing, keduanya akhirnya mulai saling mengenal satu sama lain. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai William. Dengan sedikit rasa canggung, William pun memberanikan diri menanyakan apa tujuan Anna datang ke London. Anna hanya tersenyum tipis sebelum menjawab bahwa dirinya datang ke kota tersebut untuk mengurus sebuah urusan bisnis. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa William mengira Anna adalah seorang direktur. Dan karena dorongan rasa gengsi, Anna pun memilih menerima anggapan tersebut. Lagi pula setelah penerbangan singkat ini, mereka mungkin akan kembali menjadi orang asing dalam kehidupan masing-masing. Menampilkan versi terbaik dari dirinya di hadapan para penumpang. Mungkin hal seperti itu memang menjadi pilihan kebanyakan orang. Padahal kenyataannya, Anna sama sekali bukan seorang direktur. Ia hanyalah seorang asisten ambisius di bawah naungan sang direktur. Meski begitu, ia tetap memendam harapan suatu hari bisa menjadi sosok hebat seperti atasannya dan bermimpi memiliki galeri seni miliknya sendiri. Sayangnya, kenyataan tidak seindah yang dibayangkan. Anna masih harus menumpang tinggal di apartemen milik kakak dan iparnya, sambil setiap hari menahan berbagai keluhan serta ketidakpuasan dari sang ipar. Ani. What? She could stay here, but I can't get a dog. She's not a dog. She's my sister. There's a difference. Yeah, there's a difference. You can have sex in front of a dog. You can't have sex in front of me. Namun hingga pada suatu hari, keadaan akhirnya mulai berubah arah. Sang direktur memerintahkannya untuk segera berkemas dan berangkat ke London. Melihat hal itu, sang kakak ipar pun dengan sigap membantu merapikan barang-barangnya. Kepergian Anna justru menjadi sebuah kelegaan tersendiri bagi sang kakak ipar. Perjalanan Anna ke London kali ini hanyalah sebagai pendamping direktur, karena sang direktur sendiri sudah lebih dulu tiba di sana. Seiring pesawat mulai lepas landas, sebuah perjalanan panjang pun resmi dimulai. Dari percakapan mereka, Anna mengetahui bahwa William berasal dari keluarga terpandang dan kaya di London. Meski sejak muda ia bertekad membangun usahanya sendiri, sampai sekarang ia merasa belum benar-benar meraih hasil yang berarti. Karena itulah, ia sangat mengagumi Anna yang masih muda namun sudah mampu menempati posisi penting berkat kemampuannya sendiri. Topik pembicaraan mereka terus berganti, mengalir begitu saja tanpa terasa oleh waktu. Entah sudah berapa lama berlalu, hingga akhirnya saat Anna terbangun kembali, seorang pramugari membangunkannya dengan lembut sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, pesawat pun akhirnya tiba di tujuan.
Setelah keluar dari area bandara, Anna mengikuti sang direktur menuju hotel tempat mereka akan menginap. Kemudian saat mereka berada di area terbuka, seorang wanita dengan aura yang begitu kuat berjalan menghampiri mereka. Wanita itu ternyata adalah ibu dari William. Hanya dengan sekali pandang, sang ibu langsung menaruh perhatian pada Anna. Kemudian William menceritakan kepada ibunya bahwa Anna berasal dari New York, termasuk kejadian di pesawat saat ia tanpa sengaja menumpahkan sesuatu hingga mengenai celananya. Di sela percakapan itu, sang ibu lalu menoleh ke arah Anna dan menanyakan kemana tujuannya setelah ini. Tanpa menunggu jawaban panjang, ia langsung mengajak Anna masuk ke dalam mobilnya. Anna sebenarnya berusaha menolak dengan halus, namun undangan hangat dari ibu William terasa sulit untuk ditolak. Akhirnya dengan sedikit rasa canggung, ia pun memberanikan diri naik ke dalam mobil mewah tersebut. Sepanjang perjalanan, ibu William menunjukkan rasa penasaran yang besar terhadap Anna. Pertanyaannya datang silih berganti, seolah sedang menilai calon menantu di masa depan. Duduk di kursi depan, William hanya mampu tersenyum kecut karena ia tahu antusiasme ibunya sudah terasa berlebihan. Sementara itu, Anna justru semakin merasa gelisah. Demi menjaga agar ceritanya tetap selaras dengan statusnya sebagai seorang direktur, ia terpaksa merangkai lebih banyak kebohongan. Pada saat itulah, ia mulai menyesali sikap percaya diri berlebihan yang sebelumnya sempat ia ucapkan. Tak lama kemudian, mobil pun berhenti tepat di depan hotel. Bahkan sebelum William sempat membuka mulut untuk meminta nomor kontak, sang ibu sudah lebih dulu bertindak. Ia berhasil mendapatkan nomor telepon Anna dan dengan penuh semangat menyampaikan harapannya agar mereka bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Di mata orang lain, Anna tampak sebagai sosok direktur muda yang cakap dan penuh wibawa. Namun begitu ia melangkah masuk melewati pintu hotel, seketika itu juga ia kembali menjadi seorang asisten kecil yang harus selalu patuh pada perintah atasannya. Sang direktur kemudian menyerahkan sebuah buku panduan kepadanya, lalu dengan nada serius memintanya untuk menghafal seluruh harga karya seni yang tercantum di dalamnya sebelum ia kembali dari Roma. Anna tidak berani mengendur sedikit pun. Ia segera berangkat menuju kantor cabang London sambil menyeret koper berat menyusuri jalanan kota. Di tengah gemerlap dan hiruk-pikuk kehidupan metropolitan, kegigihannya terlihat bercampur dengan rasa lelah serta sedikit kepayahan. Beruntung, di detik-detik terakhir ia masih sempat menghadiri rapat perusahaan tepat waktu. Dari rapat tersebut, Anna akhirnya mengetahui bahwa perusahaan baru saja mendapatkan proyek besar untuk membantu seorang miliarder melelang koleksi seni berharganya. Namun Anna sama sekali belum menyadari bahwa sosok miliarder misterius itu ternyata adalah Ibu William. Masalah pun belum berhenti sampai di situ. Tidak lama kemudian, Anna justru sengaja dipersulit oleh dua senior perempuannya. Dengan alasan ruang kantor yang terbatas, mereka malah memindahkan Anna ke sebuah ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab. So, this is my office. Yeah, Let me guess, my hotel. it's a shit. Meski begitu, Anna sama sekali tidak mengeluh. Ia memahami betul bahwa hanya dengan mendapatkan pengakuan dari direktur perempuan tersebut, karirnya bisa melangkah ke tahap berikutnya. Sesuai perintah yang diberikan, ia mencatat dengan teliti harga setiap karya seni tanpa melewatkan satu pun. Saat pekerjaannya hampir selesai, Anna menerima sebuah pesan suara. Ternyata pesan itu berasal dari Ibu William yang mengundangnya untuk menghadiri sebuah pesta mewah. Untungnya, jam kerjanya saat itu sudah berakhir. Di bawah guyuran hujan yang terasa tajam menusuk, Anna menuju tempat tinggal sederhana yang telah diatur oleh para seniornya. Ia kemudian berganti pakaian dengan setelan terbaik yang ia miliki. Setelah itu, dengan tekad yang mantap, ia berangkat menuju lokasi pesta. Kedatangan Anna langsung disambut dengan kegembiraan yang luar biasa oleh Ibu William. Untuk pertama kalinya berada di lingkungan seperti itu, Anna sempat merasa sedikit canggung dan kikuk. Namun begitu pandangannya tertuju pada lukisan-lukisan yang tergantung di dinding, sorot matanya seketika berubah memancarkan antusiasme yang sulit disembunyikan. Tidak lama kemudian, melalui perkenalan dari William, Anna bahkan mendapatkan kesempatan langka untuk bertemu langsung dengan ayah tiri William. Oh my god, I love your work. Drunken wrestlers, wow. Bertemu dengan sosok yang selama ini sangat ia kagumi, Anna terlihat begitu bersemangat hingga hampir tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Namun saat ia masih tenggelam dalam kebahagiaan tersebut, sebuah panggilan telepon tiba-tiba datang dan langsung memutus suasana itu. Dari seberang telepon terdengar suara sang direktur yang dingin dan tegas memerintahkannya
untuk segera mendapatkan 2 tiket opera yang sangat sulit dicari. Belum sempat Anna menjelaskan apapun, sambungan telepon itu sudah lebih dulu terputus. Seketika suasana hatinya pun terasa menjadi berat. Ia lalu jujur mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena masih harus mencari 2 tiket opera tersebut. Di luar dugaan, ayah tiri William justru menyatakan kesediaannya untuk membantu. Mendengar hal itu, perasaan Anna pun sedikit menjadi lebih tenang. Kemudian, atas undangan hangat dari Ibu William, mereka pun memasuki sebuah ruang kerja yang dipenuhi nuansa seni. Di dalam ruangan itu tersaji deretan lukisan-lukisan mahakarya dunia, layaknya harta karun bersejarah yang tersimpan dalam keheningan. Berdiri di hadapan karya-karya tersebut, Anna merasa seolah sedang berada di dalam sebuah istana seni yang megah. Dengan sudut pandang profesional serta pengetahuan seni yang cukup mendalam, ia mengulas setiap lukisan dengan cermat dan penuh wawasan. Penjelasannya yang mengalir, sudut pandangnya yang tajam, serta bakat yang tampak jelas membuat Ibu William semakin kagum dan menyukainya. Di tengah suasana percakapan yang santai dan menyenangkan itu, sang ayah tiri tiba-tiba menanyakan nama perusahaan tempat Anna bekerja. Irwin's? Well, that's incredible. I recently asked Irwin's to work for me. Dalam rangkaian kebetulan yang terasa begitu rapi ini, Ibu William bahkan sempat berniat menunjuk Anna untuk menangani langsung acara lelang tersebut. Namun karena identitas direktur pendamping yang sebelumnya sempat disalahpahami hampir saja terbongkar, Anna segera menjelaskan dengan hati-hati bahwa dirinya hanyalah staf dari New York yang datang untuk membantu sementara waktu. Bukan sosok yang pantas memikul tanggung jawab sebesar itu. Selain berisiko menimbulkan kesalahpahaman di lingkungan internal perusahaan, posisi tersebut juga memang bukan menjadi kewenangannya. Melihat penjelasan Anna yang begitu masuk akal dan penuh kerendahan hati, Ibu William pun akhirnya tidak memaksakan keinginannya. Sepulang dari sana, Anna mencurahkan seluruh tenaga serta pikirannya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Ibu William diam-diam ingin menciptakan lebih banyak kesempatan agar putranya bisa menghabiskan waktu bersama Anna. Karena itu, ia sengaja menyerahkan urusan tiket opera kepada William untuk ditangani. William pun dengan cermat memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia berdalih bahwa tiket itu tertinggal di rumah, lalu mengajak Anna ikut bersamanya untuk mengambilnya. Sepanjang perjalanan pulang, percakapan mereka mengalir begitu selaras. Dari impian besar hingga hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada topik yang terlewatkan. Berbagi cerita ternyata menjadi cara paling cepat untuk mendekatkan jarak di antara mereka. Setelah cukup lama berbincang, William akhirnya mengeluarkan tiket opera dari dalam tasnya. Anehnya, Anna sama sekali tidak merasa kesal. Justru pada saat itu ia mulai semakin memahami perasaan William terhadap dirinya. Tidak lama kemudian, sang direktur akhirnya kembali dari Roma. Aura dominannya tetap sama dan tanpa banyak bicara ia langsung melemparkan sehelai gaun kepada Anna sambil memerintahkannya untuk segera mengurus semuanya. Karena mengetahui betapa sulitnya mendapatkan tiket tersebut, ia bahkan sudah menghubungi 3 orang sekaligus sebelumnya. Namun ketika mengetahui 2 senior Anna gagal menyelesaikan tugas mereka, sang direktur sudah tidak lagi menaruh harapan besar. You mean for Midsummer Night's Dream, right? Justru Anna berhasil menorehkan prestasi penting untuk pertama kalinya. Namun di balik pujian dan penghargaan yang ia terima, ia samar-samar merasakan tatapan penuh permusuhan dari 2 senior perempuannya. Meski begitu, keyakinan serta tekadnya justru semakin menguat. Di saat yang sama, William pun semakin gencar mendekatinya, hingga akhirnya ia mengirimkan sebuah pesan undangan kepadanya. Menatap gaun mewah yang sebelumnya dititipkan sang direktur untuk diurus, Anna pun mengambil sebuah keputusan berani. Ia langsung mengenakan gaun tersebut dan datang menghadiri acara itu. Seperti sebelumnya, Ibu William tetap menunjukkan rasa suka yang begitu besar kepada Anna. Keempatnya kemudian melangkah memasuki aula acara dan tampak layaknya sebuah keluarga. Saat menyapa para tokoh ternama serta kalangan elit, Anna sejenak merasa dirinya benar-benar adalah seorang direktur muda yang sukses dan disegani. Namun tepat ketika ia mulai larut dalam gemerlap pergaulan kelas atas, kemunculan mendadak direktur yang sesungguhnya seketika menariknya kembali ke kenyataan dan meruntuhkan seluruh peran yang selama ini ia jalani. Tanpa memberi siapapun kesempatan untuk terus bertanya, Anna panik lalu buru-buru meninggalkan lokasi acara. William yang merasa khawatir segera menyusulnya.
Ia tidak ingin melewatkan sedikit pun waktu bersama Anna. Sejak kembali ke London, hampir setiap pertemuan mereka memang selalu terjadi berkat campur tangan ibunya. Dan kali ini William ingin momen tersebut benar-benar menjadi milik mereka berdua. Ia pun mengajak Anna pergi ke sebuah bar santai. Dan benar saja, suasana di sana membuat Anna merasa jauh lebih nyaman. Tidak ada lagi tekanan dari direktur yang dominan. Tidak ada pula rekan kerja yang terus-menerus menyulitkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anna kembali merasakan ketenangan serta kebebasan menikmati manisnya waktu berdua yang sederhana namun hangat. Mereka berjalan melewati gang-gang kecil yang sepi, tetap tenggelam dalam percakapan yang akrab dan menyenangkan, hingga akhirnya tiba di depan hotel tempat Anna menginap. Di sana, William dengan ragu namun jujur mengungkapkan keinginannya. Ia berharap bisa naik sebentar dan duduk bersamanya sejenak. Excuse me. Very forward. What happened to your manners, Downton Abbey? Namun pada akhirnya, Anna tetap dihantui rasa cemas. Hanya dirinya yang tahu bahwa sebenarnya ia tidak menginap di hotel mewah itu, dan kebenaran tersebut bisa terbongkar kapan saja. Meski begitu, William masih enggan berpisah. Sebelum pergi, ia akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengecup Anna. Ciuman singkat itu justru menjadi titik balik segalanya. Cara mereka berdua saling memperlakukan pun perlahan berubah. Mereka mulai menjalani kencan-kencan sederhana, berjalan santai di pusat perbelanjaan, menikmati makanan bersama, dan berbagi tawa dalam hal-hal kecil. Perlahan namun pasti, perasaan di antara mereka semakin hangat. Meski kekhawatiran tentang identitasnya terus menghantui, ketulusan dan kehangatan William bagaikan sinar matahari yang sedikit demi sedikit meluruhkan kegelisahan dalam hati Anna. Tak hanya itu, William juga berhasil membuktikan kemampuannya. Berkat bakat dan kerja kerasnya, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama di New York. Kabar ini seharusnya menjadi pertanda indah bagi masa depan mereka. Sebuah harapan bahwa setelah Anna kembali ke New York nanti, mereka tetap bisa melangkah bersama. Namun takdir kembali bermain kejam layaknya petir di siang bolong. Sebuah kabar mengejutkan pun datang. Ibu William tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan rencana pelelangan seluruh koleksi lukisannya. Got very sentimental about the painting, something about the love hidden within. But what I don't know, someone got in her ear. Ia menduga semua ini merupakan bagian dari konspirasi para pesaingnya. Karena itu, ia segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk menelusuri siapa yang diam-diam telah menjalin kontak dengan klien besar tersebut. Namun tak seorang pun menyangka bahwa orang yang dimaksud ternyata adalah Anna sendiri. Usai rapat berakhir, William tiba-tiba muncul tanpa memberi kabar sebelumnya dan langsung mencarinya. Anna pun sontak panik dan buru-buru menarik William menjauh. Takut keberadaannya terlihat oleh rekan-rekan kantor yang lain. What are you doing here? Just thought I'd surprise you for lunch. You can't just show up here, unannounced. I don't understand. You don't understand? You don't understand how inappropriate it is to show up here the day that your mom pulls her collection from our auction? And that has nothing to do with me. I have no idea what she's doing with all that. Nothing to do with you. You're her son. I work for Irwin's. Let's not get hyperbolic. So she pulled a few pieces or whatever, but it's not the end of the world. Just because you don't give a shit, Will, doesn't mean it doesn't matter. I give a shit. I give a lot of shits. This was the biggest auction of my career, and I put it at risk because I thought you and your mom understood that. No, I think it was me not realizing that this entire relationship was based on whether or not you were getting something in return. Will. Tickets, invitations, attention. Joke. William mencoba menjelaskan bahwa semua yang terjadi sama sekali bukan rencananya. Ia juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang dilakukan ibunya. Namun bagi Anna, situasi itu tetap terasa sulit diterima. Ia menegaskan bahwa William tetap bagian dari keluarga klien besar tersebut. Sementara dirinya hanyalah seorang staf yang bekerja untuk perusahaan Irwin's. Percakapan mereka pun mulai memanas. William berusaha meyakinkan bahwa apa yang terjadi bukanlah masalah besar. Tetapi bagi Anna, situasi itu sangat berarti. Ia merasa telah mempertaruhkan kesempatan terbesar dalam karirnya karena percaya bahwa William dan ibunya memahami posisinya. Sebaliknya, William justru mulai merasa bahwa hubungan mereka selama ini seolah dipenuhi kepentingan. Ia mengira semua perhatian yang diberikan hanyalah soal tiket, undangan, dan berbagai kemudahan lainnya. Mendengar itu, suasana di antara mereka pun berubah semakin tegang. Menatap punggung William yang perlahan menjauh, penyesalan tiba-tiba menyeruak di dalam hati Anna.
Ia mulai bertanya-tanya apakah kata-katanya barusan terlalu tajam dan tanpa sadar telah melukai perasaan William. Dalam diam, ia sempat berharap semua ini bisa berlalu begitu saja. Namun tak disangka, sebuah kabar bak petir di siang bolong langsung meruntuhkan seluruh pertahanannya. Sebuah pesan dari salah satu seniornya membuat Anna sadar bahwa kebenaran akhirnya terbongkar. Pihak pameran seni secara terbuka mempublikasikan foto dirinya bersama Ibu William. Kini Anna tak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Di hadapan ejekan para senior serta interogasi tajam dari sang direktur, Anna akhirnya hanya bisa mengakui semuanya. Termasuk pengakuannya kepada Ibu William tentang makna cinta yang tersembunyi di balik karya-karya seni tersebut. Namun di mata sang direktur, pengakuan itu bukanlah bentuk kejujuran, melainkan kesalahan yang sangat fatal. Anna dianggap telah menyamar sebagai dirinya sekaligus merusak kerjasama yang sangat krusial dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Karena itu, dengan persetujuan dingin dari direktur di London, Anna pun dipecat tanpa ampun. Dalam sekejap, ia kehilangan pekerjaan yang selama ini ia impikan dan perjuangkan sepenuh hati. You're a terrible waste of potential. Menyeret koper yang terasa begitu berat, Anna duduk sendirian di bangku taman, tenggelam dalam pusaran pikirannya sendiri. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, akhirnya ia mengambil sebuah keputusan. Untuk sekali ini, ia ingin berani menjadi dirinya sendiri. Anna pun mendatangi orang tua William. Dengan sikap layaknya seorang anak yang telah melakukan kesalahan, ia jujur mengakui semuanya di hadapan Ibu William bahwa dirinya telah dipecat dari perusahaan. Ia juga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyamar sebagai seorang direktur, dan bahwa semua itu bermula dari proyek kerja sama lelang tersebut. Namun di luar dugaan Anna, Ibu William sama sekali tidak memarahinya. Tidak ada nada menyalahkan, tidak pula tatapan menghakimi. Hanya ketenangan yang justru membuat Anna semakin terkejut. Bahkan tepuk tangan mereka membuat Anna semakin kebingungan. Barulah saat itu ia mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ibu William ternyata sudah lama mengetahui identitas asli Anna. Keputusannya menarik diri dari pelelangan bukanlah karena amarah, melainkan sebuah strategi untuk memberi tekanan sekaligus meraih keuntungan yang jauh lebih besar. Sejak awal, ia sebenarnya telah melihat bakat dan kemampuan yang dimiliki Anna. Karena itulah, meskipun mengetahui bahwa Anna pernah menyamar sebagai direktur, ia tetap memperlakukannya dengan penuh perhatian dan penghargaan. Dengan ditemani orang tua William, Anna pun kembali melangkahkan kakinya memasuki gedung perkantoran itu. Kali ini bukan dengan kepura-puraan, melainkan sebagai dirinya sendiri. Ibu William pun langsung menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan kerjasama. Namun ia mengajukan satu syarat. Komisi harus diturunkan sebesar 2% dan seluruh tanggung jawab pelelangan diserahkan sepenuhnya kepada Anna. Menghadapi kembalinya klien sepenting itu, sang direktur tentu tidak memiliki alasan untuk menolak. Dengan demikian, Anna bukan hanya mendapatkan kembali posisinya, tetapi juga berhasil menorehkan prestasi besar bagi perusahaan. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini perlahan berbalik arah, satu persatu mulai menunjukkan sikap ramah dan penuh basa-basi. Berkat perencanaan matang serta strategi pemasaran yang ia susun dengan cermat, acara pelelangan tersebut pun berakhir dengan kesuksesan luar biasa, bahkan melampaui semua ekspektasi. Menyebut tentang kelas 1, pikiran Anna tanpa sadar kembali tertuju pada seorang pria. Pria yang selama ini dibiarkannya berada dalam ketidaktahuan. Perasaan bersalah yang telah lama terpendam akhirnya mendorong Anna mengambil keputusan. Ia pun pergi mencarinya, mendatangi sekolah tempat William mengajar. Di sana, Anna akhirnya menumpahkan seluruh isi hatinya, mengungkapkan kata-kata yang selama ini ia pendam tanpa lagi menyisakan sedikit pun kebohongan. Ia meminta maaf karena pernah berbohong, namun juga menegaskan bahwa perasaannya selama ini adalah nyata. Ia berharap mereka bisa memulai kembali dari awal, kali ini hanya dengan kejujuran dan kenyataan. Ia juga menyadari bahwa mungkin selama ini ia belum benar-benar memberi kesempatan untuk mengenal William secara utuh seperti yang seharusnya. Namun pada akhirnya, takdir belum mempertemukan mereka dalam satu akhir yang sama. Anna memang berhasil duduk di kursi kelas 1, tempat yang dulu hanya berani ia impikan. Tetapi perasaannya tidak seindah yang pernah ia bayangkan. 6 bulan pun berlalu. Anna akhirnya benar-benar mewujudkan mimpinya dengan membuka sebuah galeri seni miliknya sendiri. Pada hari pembukaan pameran, sebuah benda kecil yang tak terduga tiba-tiba menarik perhatiannya. Sebuah botol bumbu yang dulu hampir saja ia ambil tanpa sengaja.
Saksi bisu dari awal kisah itu dimulai. Tepat ketika ia menoleh, jantungnya seakan berhenti sesaat. Di hadapannya berdiri sosok pria yang sama, lelaki yang pernah ia temui di kabin kelas 1. Pertemuan singkat yang ternyata mampu mengubah hidupnya selamanya. Setelah semua kesalahpahaman terungkap dan identitasnya akhirnya diketahui, Anna memilih untuk jujur bukan hanya kepada William, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ambisinya memang sempat membawanya melangkah terlalu jauh. Namun perasaannya kepada William tidak pernah sekalipun menjadi kebohongan. William yang sebelumnya merasa dikhianati pun akhirnya memahami bahwa yang membuatnya jatuh cinta bukanlah status ataupun citra sempurna yang selama ini terlihat, melainkan keberanian serta ketulusan hati Anna. Mungkin inilah awal baru yang selama ini mereka harapkan. Sebuah kesempatan yang bagaikan permata mentah yang belum terukir, namun telah berkilau dengan kemungkinan tanpa batas. Dan film pun berakhir.